Anda kembali menyaksikan Prime Time Talk, pemirsa. Apa sebenarnya cerita yang disampaikan Freddy Budiman kepada Haris Azhar dan bagaimana tanggapan instansi terkait terhadap cerita tersebut? Berikut informasinya. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan. Saya akan ke Pak Agus terlebih dahulu. Tadi soalnya pembicaraan kita berakhir bahwa BNN belum bisa memastikan bahwa 3,6 triliun itu ada kaitannya dengan Freddy Budiman. Nah, bagaimana dengan PPATK? Apa dugaan PPATK terhadap aliran dana mencurigakan 3,6 triliun ini? Apakah ada kaitannya dengan Freddy Budiman? Ya, kami di PPATK punya database ya, yang juga berasal dari BNN maupun dari Barreskrim terkait dengan para pengedar narkoba. Ya. Nah, kalau dilihat dari nama-nama yang terlibat, kita menduga ada kaitan dengan jaringannya FB ini, gitu. Sehingga kita memang ada indikasi keterlibatan jaringan itu. Dugaan ini dasarnya apa? Dugaan dari nama-nama itu, nama-nama jaringannya si FB ini. Ada aliran dana ke sana? Iya, ada nama-nama yang kita kenali sebagai jaringannya FB. Nah, ini sudah kita komunikasikan kepada BNN, tapi tentu saya tidak ingin mengganggu teman-teman BNN dalam proses penyelidikan ya. Tentu nanti verifikasi domain kewenangan ada di BNN. Baik. Ya, ini kita juga sudah terhubung dengan Haris Azhar, koordinator dari Kontra. Selamat malam, Mas Haris Azhar. Selamat malam. Ya, Mas Haris, ini tim independen sudah terbentuk, lalu penyidikan atas Anda juga sampai saat ini ditunda. Apakah ini semua sudah sesuai dengan harapan Anda? Tim independen itu kan tim independen di Polri kan, menggunakan nama Polri, tapi sebetulnya itu tim di institusi masing-masing, ada Polri, ada TNI, ada timnya BNN. Saya dengar juga, saya tidak pernah baca di media, tapi saya dengar di Kumham juga sudah ada timnya sendiri. Saya belum dengar ada tim di Bea Cukai. Kalau saya melihat ini semua terpisah-pisah masing-masing institusi. Kalau saya dengar kesaksian Freddy, lalu saya coba lihat beberapa dokumen-dokumen seperti putusan-putusan pengadilan. Sepertinya ini tidak hanya di satu institusi, tapi juga ada di beberapa institusi yang bisa ditelusuri lebih jauh. Kalau saya sih posisinya saya sangat apresiasi ya, bahwa ada reaksi cepat dari masing-masing institusi, itu sangat penting sekali. Tapi memang akan lebih baik sekali jika ada bangunan yang lebih besar, tim independen misalnya yang didukung atau keluar dari kantor kepresidenan atau dari presiden, sehingga mandatnya cukup kuat, besar, dan bisa melibatkan dari masing-masing institusi tersebut. Tinggal ditambah dengan sejumlah pihak ya yang kompeten, seperti misalnya dari kantornya Pak Agus, dari PPATK, juga dari beberapa pihak yang lain atau dari masyarakat yang dianggap layak, cukup, bisa diterima oleh publik, berpartisipasi di sana. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Karena kalau misalnya di masing-masing institusi saja, nanti institusi tersebut agak kesulitan dugaan saya untuk ke institusi yang
di tempat lain jika memang dianggap penting untuk melihat. Nah, kalau misalnya hanya masing-masing institusi saja, dugaan lainnya adalah sekedar hanya untuk mengklarifikasi tulisan saya. Padahal tulisan saya adalah harusnya dilihat sebagai sebuah informasi untuk melihat gurita mafia narkobanya, bukan pada soal mengklarifikasi tulisan saya gitu. Toh dari tulisan saya jika dibandingkan dengan sumber-sumber yang lain ternyata punya sejumlah kemiripan. Misalnya begini, ketika saya merilis, kantor BNN juga beberapa hari kemudian membenarkan bahwa pernah memberikan hukuman atau memecat kurang lebih seperti itu terhadap orang BNN yang membantu Freddy Budiman. Lalu kalau saya tidak salah nanti bisa diperbaiki oleh Pak Agus, ternyata PPATK itu memperhatikan aliran uang yang terkait dengan FB atau Freddy Budiman itu jauh sebelum tulisan saya keluar gitu. Jadi memang sebetulnya sudah ada dari pemerintah, institusi-institusi tertentu untuk melihat kejahatan Freddy Budiman ini kemana saja gitu. Mas Haris, ini kan kita ketahui bahwa tim independen yang dibentuk oleh Polri tidak hanya beranggotakan anggota Polri saja, tapi ada unsur-unsur lain di dalamnya, seperti misalnya ada pakar komunikasi, lalu juga ada ketua setara institut dan sebagainya. Bagaimana Anda melihat susunan tim independen ini? Apakah independen sesuai dengan namanya atau memang masih ada celah untuk intervensi? Saya belum tahu detail ya tentang tim tersebut gitu, tapi memang tim tersebut terdiri dari sejumlah petinggi di Mabes Polri, melibatkan masyarakat sipil seperti Pak Hendardi, Pak Effendi Ghazali, dan juga ada Ibu Pungki dari Kompolnas. Kalau lihat komposisinya saya tidak ada keberatan apapun, itu bagus, baik. Kalau di TNI kalau tidak salah itu timnya dari internal, yang memimpin juga pejabat tingginya di Mabes TNI. Di BNN juga setahu saya Deputi Bidang Pengawasan, tapi mungkin bisa ditanya ke Pak Slamet. Artinya memang respon atau perhatian dari masing-masing institusi kalau dilihat dari komposisinya baik gitu ya. Kalau kekhawatiran saya bukan di soal komposisinya, tapi di soal bagaimana merelasikan satu institusi dengan institusi lainnya untuk menggambarkan soal kalau saya sering bilangnya itu gurita mafia narkoba, atau misalnya berangkat dari Freddy, gurita Freddy ini sebesar apa gitu. Baik, terima kasih Mas Haris. Kami harap Anda masih tetap bersama kami. Saya menyapa ke Pak Slamet Pribadi terlebih dahulu. Pak Slamet Pribadi, tadi sudah diungkapkan oleh Haris Azhar dan juga sebetulnya memang sudah cukup besar desakan dari publik agar pemerintah membentuk satu tim independen lagi yang bisa memayungi semua tim independen yang ada. Bagaimana komentar Anda terhadap desakan ini? Ya, kalau memang ada desakan tergantung dari kebijakan pemerintah ya. Apapun yang diperintahkan oleh pimpinan negara tentu harus diapresiasi dan kita patuh dan tunduk pada perintah itu. Yang jelas dari awal Pak Budi Waseso menyampaikan membuka diri. Siapapun sesuai dengan kewenangan dipersilahkan. Itu, Mbak. Baik, Pak Slamet, juga Pak Agus dan Mas Haris, saya harus jeda sekali lagi. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Prime Time Talk.